Kita akan membahas KLS 2, PBM ya, sekarang PBM. Nah, Ibu sedang mempersiapkan dulu soal yang akan kita bahas. Silakan dibuka halaman 119 ya. Ini halaman berapa? Oke, terlewat ini. Kita lihat nomor berapa nih? Halaman. Oke. Oh, di kalian itu 331 ya. Nah, di buku yang Ibu pegang berbeda halamannya. 331 sebentar ya. Di kalian 331 ya. Sudah ya terlihat PBM. Sekarang kaji latih standar 2. Terakhir PBM kaji latih standar 2 itu nomor 2 sudah kita bahas. Masih ingat tidak? Untuk pertanyaan nomor 1 dan 2 sudah ya. Sekarang kita akan bahas soal nomor 3. Yang baru bergabung, sekarang silakan kalian buka di halaman 331 ya. PBM. Halaman 331. Nah, kita lihat soal nomor 3. Kata sambung yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 9. Kalian setuju yang mana? Ada yang di sini untuk menunjukkan perluasan ya. Ada karena menunjukkan apa? Sebab, sehingga menunjukkan akibat ya. Kemudian ini sama dengan lalu, yaitu menunjukkan hubungan perurutan. Terus kalau namun apa nih? Pertentangan ya. Kita lihat kalimat 9. Kalimat 9, nah, Ibu tandai dulu. Kalimat 9-nya. Nah, di situ ada yang dirumpangkan ya. Nah, masyarakat, nah ada yang menjawab yang aneh kita bahas. Masyarakat juga harus segera. Nah, di sini ada pemanenan ya, harusnya kita ubah nanti di soal selanjutnya. Harus segera memanen gitu ya, ikan bandeng walaupun belum waktunya untuk menghindari kerugian titik-titik jauh lebih besar. Kerugian, apakah kerugian yang jauh lebih besar atau karena jauh lebih besar atau sehingga jauh lebih besar atau kemudian jauh lebih besar atau namun jauh lebih besar. Nah, tadi yang menjawab yang A ya. Jadi untuk soal nomor 3 tepat konjungsi atau kata sambung yang kita pilih ya untuk melengkapi kalimat nomor 9 itu tepat yang A. Menunjukkan hubungan perluasan. Kerugian yang bagaimana? Kerugian yang jauh lebih besar ya. Seperti itu. Nah, tepat jawaban kalian yang A ya. Kita lanjutkan soal nomor 4 dan tanda koma yang salah. Nah, ada yang bertanya nih, yang itu untuk menyatakan apa aja? Kita merujuk dari KBBI dulu. Ibu bacakan arti yang di dalam KBBI ya. Yang di sini di KBBI salah satunya untuk apa? Kata untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat yang berikutnya diutamakan atau dibedakan dari yang lain. Gitu ya. Kata untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat yang berikutnya diutamakan atau dibedakan dari yang lain. Contohnya seperti apa konteksnya? Orang yang baik hati. Jadi itu untuk membedakan orang yang mana, orang yang baik hati, kayak gitu ya. Bukan orang yang lainnya, misalkan, atau orang yang dermawan tapi orang yang baik hati, misalkan seperti itu, untuk menyatakan kata atau kalimat yang berikutnya diutamakan atau dibedakan. Lebih dispesifikasi lagi ya. Seperti itu. Misalkan pemain yang bernomor punggung 1 itu sedang atau mengalami cedera. Nah,
Jadi pemain sepak bola itu kan banyak, untuk lebih memperjelas pemain. Jadi untuk membedakan dengan yang lain ya, itu pemain sepak bola yang mana. Nah, oh yang bernomor punggung 1 itu misalkan ya. Seperti itu. Diartikan juga yang itu adalah bisa juga menyatakan bagian kalimat yang berikutnya menjelaskan kata yang di depan. Konteksnya seperti ini. Dijumpainya seorang pengemis yang sedang berteduh di bawah pohon asam itu. Kayak gitu ya. Jadi ya ini eh, secara makna ya tadi memperluas, menjelaskan kata yang di depan. Kayak gitu ya. Terus kalau tadi sebagai kata penghubung. Nah, kalau sebagai pronomina alias kata ganti ya. Nah, di sini kata yang dipakai sebagai kata pembeda, misalkan yang kaya sama yang kaya, yang miskin sama yang miskin. Yang di sini menunjukkan pengganti atau di situ adalah kata ganti posisinya ya dalam konteks yang kaya sama kaya, yang miskin sama miskin. Biasa. Yang miskin sama yang miskin kayak gitu. Nah, ini konteks di KBBI ya. Itu untuk yang posisinya sebagai kata ganti atau pronomina. Bisa juga dalam konteks istilah di bahasa yang sudah yang jarang digunakan ya, kita cek ya konteksnya. Konteks yang sudah jarang digunakan menggunakan yang di sini apa? Maknanya adapun atau akan. Yang hamba ini diperanakan di Malaka juga. Itu artinya adapun atau akan. Arti yang juga, nah ini dalam bahasa percakapan, artinya bahwa saya pun percaya yang Adinda kasih juga akan Kakanda. Di situ artinya bahwa, gitu ya. Itu konteks yang tidak formal gitu ya. Nah, intinya adalah dari dua konteks yang sering kita temukan gitu ya, bisa sebagai pembeda tadi ya, membedakan, mengutamakan gitu ya. Jadi orang yang mana, orang yang baik hati kayak gitu ya. Lebih memperjelas pemain sepak bola yang mana kayak gitu. Nah, juga bisa untuk menyatakan atau menjelaskan nih kata yang di depan. Bagian kalimat yang berikutnya itu menjelaskan kata yang di depan. Fokusnya adalah berarti dengan kata ini memperluas ya. Itu untuk pertanyaan teman kalian. Penggunaannya itu yang itu untuk di mana saja. Nah, selain juga bisa dijadikan pengganti atau bukan pengganti ya, sebagai kata ganti kayak gitu. Yang kaya, yang miskin kayak gitu. Intinya adalah memperluas. Umumnya digunakan untuk memperluas seperti itu. Silakan ada lagi. Jadi tadi untuk dalam konteks yang tadi memperluas bagaimana penjelasannya, kerugian yang bagaimana yang jauh lebih besar kayak gitu ya. Nah, silakan ada lagi yang ingin ditanyakan. Nah, sambil menunggu tanggapan kalian, kita lanjutkan. Penggunaan tanda, sebentar ibu cek dulu. Nih. Oke, ada yang sudah menjawab kalimat 8 katanya. Kita cek ya. Kita lihat dari kalimat 1 dulu, ini lumayan banyak ya. Kita cek kalimat 1 dulu. Abrasi merupakan terlepasnya material pantai akibat hantaman gelombang dan seterusnya. Aman ya, tidak perlu ditambahkan koma juga dan tidak ada koma yang kurang tepat penggunaannya. Kalimat 2, hal ini dapat disebabkan oleh proses alami atau aktivitas manusia. 3, proses alami ini dapat disebabkan oleh hidro dan seterusnya. Koma seperti tekanan angin, pasang surut air laut, dan pola arus. Kita temukan koma seperti, itu sama seperti koma yakni, yaitu kecuali ya. Sebelum pemerincian, mirip dengan koma yakni, koma yaitu. Terus di sini ada koma dan pemerincian yang lebih dari 2. Tes kalimat 4, namun koma di situ kalian temukan ada koma setelah namun di awal kalimat ya, konjungsi antar kalimat ya, terus kita tambahkan koma. Nah, itu tepat, wajib ya hukumnya kita tambahkan. Nah, wajib karena yang berlakunya penggunaan komanya itu salah satunya kita gunakan di
setelah konjungsi antar kalimat ya. Namun koma ya, pemanasan global dalam hal ini juga turut sebentar. Nah, sebelumnya tadi, oke, juga turut andil dalam memperparah kenaikan permukaan air laut, koma, sedangkan. Nah, koma sedangkan ini tepat ya. Sini ada sedangkan. Kita butuhkan koma sebelum sedangkan ya. Apa saja selain sedangkan yang butuh koma sebelumnya? Ada sedangkan, ada tetapi, ada melainkan ya. Bisa kalian hafal, nanti boleh cek lagi EYD 5-nya ya. Sedangkan, tetapi, dan melainkan. Sama-sama apa sedangkan, tetapi, dan melainkan? Sama-sama menunjukkan hubungan pertentangan ya. Nah, sedangkan penyebab dari manusia sendiri dapat berupa pembangunan permukiman sekitar pantai, penambangan, atau pembukaan tambak tanpa perhitungan. Nah, di sini ada koma dalam pemerincian ya, yang lebih dari 2. Jadi sebelum atau juga butuh koma di situ. Kayak gitu. Jadi yang bertanya sebentar. Untuk soal nomor 4, ada yang setuju juga dengan kalimat 8. Nah, oke, di sini ada pertanyaan nih. Bu, di kalimat 4, tanda koma sebelum atau sudah betul. Nah, kita cek ya. Di kalimat 4 yang tadi kita bahas, ya baru Ibu baca chatnya. Di sini sebelum ya, tepat ya. Koma atau sama dengan koma dan. Kita letakkan koma sebelum konjungsi atau dengan dan. Itu dalam pemerincian yang lebih dari 2 ya. Ada pantai, penambangan, pembukaan ya, diulang ya, pembangunan permukiman sekitar pantai, penambangan, atau pembukaan tambak diulangi tanpa perhitungan. Nah, rinciannya lebih dari 2 ya. Sudah tepat ya, koma sebelum atau dalam pemerincian. Kita lanjutkan kalimat 5. Abrasi ini dapat memengaruhi pada, mengaruhi pada ini tidak tepat ya. Itu nah, kita fokuskan ke koma dulu. Ibu yakin kalian sudah tahu ya alasan kenapa pada di sini kurang tepat ya. Abrasi ini dapat mengaruhi, harusnya gimana? Abrasi ini dapat mengaruhi keadaan sosial masyarakat ya, antara predikat dengan objek yang disisipi oleh kata yang lainnya. Kita lanjutkan. Mata pencarian masyarakat sekitar pantai umumnya adalah nelayan ya, dan petani tambak. Nah, kenapa ini tidak ada koma sebelum dan? Karena yang dirinci hanya 2 nelayan sama petani tambak ya. Kelima, tujuh, adanya abrasi ini. Nah, koma di sini fungsi untuk apa? Keterangan di awal sebelum fungsi kalimat yang lain. Ya, di sini sebelum subjeknya. Dengan adanya abrasi ini, koma, keterangan ya dengan sampai koma. Tambak milik warga sebagai subjek, tergerus sebagai predikat ya. Seperti itu. Air laut dapat kita sebut pelengkap, sehingga dan seterusnya keterangan ya. Jadi, salah satu kegunaan koma juga yaitu untuk menghindari salah tafsir. Misal Ibu disangkan ya, atas perhatian Bapak, koma, saya mengucapkan terima kasih. Kalau tidak ada koma, misalkan kita hilangkan di kalimat tadi ya. Atas perhatian Bapak saya mengucapkan terima kasih. Nah, maknanya jadi yang mengucapkan terima kasih itu Bapak saya, padahal kan maksudnya saya ya. Kepada siapa menyampaikannya? Kepada Bapak. Gitu. Jadi, koma di sini keterangan sebelum fungsi kalimat yang lain untuk menghindari salah tafsir. Apakah selalu keterangan di awal itu butuh koma? Nah, tidak selalu. Misalkan Ibu disangkan ya, kemarin paman datang. Kemarin kan keterangan ya, tapi di situ tidak perlu koma ya. Jadi tidak semua keterangan di awal, tidak semua butuh koma. Kita butuh kalau sekiranya akan menimbulkan salah tafsir. Kita lanjutkan. Di kalimat 8, seperti kasus yang terjadi di daerah Gresik, luas tambak semakin berkurang. Nah, koma yang ini dulu ya kita bahas. Seperti sampai koma sebagai apa? Keterangan ya. Luas tambak sebagai apa? Subjek. Semakin berkurang sebagai predikat. Nah, tadi ada yang sepakat jawabannya adalah kalimat 8.
untuk pertanyaan penggunaan tanda koma yang salah ya. Nah, jadi tepat jawaban kalian. Itu kita temukan ada koma sebelum karena ya. Karena kalian temukan di situ sebentar. Nah, kalian temukan di sini karena sampai terakhir inilah anak ya, anak kalimat. Anaknya ada di mana? Ada di belakang. Kita butuh koma kalau anak di depan menurut induk. Induknya mana? Yang ini nih, luas tambah semakin berkurang ini sebagai induknya. Jadi koma karena kurang tepat karena anaknya di belakang, harusnya di depan baru buat koma. Nah, ada yang bertanya sebentar. Selain kata karena, konjungsi apa saja Bu yang tidak perlu tanda koma? Kita bahas ya. Yang termasuk konjungsi subordinatif. Ada karena ya, ntar ini bergeser ya. Ada koma, diulang ya. Jadi yang butuh koma itu, yang sudah pasti butuh koma ya. Sebelum, sedangkan, sebelum tetapi, sebelum melainkan. Di luar itu tidak membutuhkan koma ya. Kalau dan dengan atau itu kalau dalam pemerintahan yang lebih dari 2. Tapi yang sudah pasti butuh koma itu konjungsi tetapi sedangkan sama melainkan. Terus konjungsi apa lagi selain karena yang tidak butuh koma ya? Itu konjungsi sehingga, maka, sebelum, setelah, sesudah, ketika. Apalagi yang belum Ibu sebutkan. Nah, itu yang Ibu sebutkan itu adalah konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif itu menandai anak kalimat dalam kalimat majemuk tidak setara alias dalam kalimat majemuk bertingkat ya. Tadi kalian sudah tahu bahwa kalau anaknya di belakang, nah itu tidak butuh koma. Salah satu ciri kalimat majemuk bertingkat itu dari penggunaan konjungsi subordinatif. Nah, jadi ulangi ya, contoh konjungsi yang lain yang tidak butuh koma, apalagi apa saja tadi? Sehingga, maka ya. Ada juga ketika, sebelum, setelah, sesudah ya. Yang Ibu sebutkan itu adalah konjungsi subordinatif. Jadi fungsinya untuk menghubungkan klausa yang tidak setara. Satu anak, satu induk gitu ya dalam sebuah kalimat majemuk tidak setara. Tuh. Oke. Kita lanjutkan lagi. Jadi tepat jawaban kalian untuk soal nomor 4 itu tanda koma yang salah kita temukan di kalimat 8 ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi sempat terbaca ya, ada yang menjawab yang nih. Itu pemanenan ya. Oke, tepat ya, langsung kita tandai. Lihat di situ. Ibu tandai dulu ya. Oke, dengan ini. Oke. Pemanenan ya. Di kalimat 9, apa yang ditanyakan? Sebentar. Bentukan kata yang tidak sesuai penggunaannya ya. Jadi tidak sesuai dengan konteksnya. Nah, di kalimat 9, pemanenan kita ubah menjadi apa? Memanen ya. Masyarakat juga harus segera, jadi bukan segera pemanenan, tapi segera memanen ikan bandeng ya. Walaupun belum waktunya untuk menghindari kerugian yang jauh lebih besar. Tepat ya jawaban kalian 5 yang Kita lanjutkan. Soal nomor bentar ya. Nomor 6. Tulisan yang bercetak tebal pada teks tersebut yang salah. Kita temukan kata tersebut di kalimat berapa? Silakan, boleh menunjukkan jawaban kalian.
kita akan bahas nih. Ada yang menjawab kalimat 4 ya. Terus, nah, kalimat 4 juga lalu ditambahkan kata detail, seharusnya detail. Kayak ada yang tadi ya, melanjutkan yang tadi, tolong diulangi konjungsi subordinatif ya. Konjungsi subordinatif Ibu coba tuliskan. Tapi, nah, Ibu belum menemukan cara untuk mengecilkan fontnya ya. Nah, nggak apa-apa ya, seperti ini. Konjungsi subordinatif itu ada sehingga. Nah, tadi ada yang bertanya, diulangi lagi gitu ya. Ada yang meminta untuk menyebutkan konjungsi ya. Ada sehingga, ada maka, nah, ada karena ya, tadi sudah karena. Ada apa lagi? Ada sebelum, ada setelah, sesudah, ya. Ada apa lagi? Ada ketika, seperti itu. Nah, ini yang sering kalian temukan ya. Sebentar. Nah, jadi ini termasuk konjungsi subordinatif. Tapi kalau kalian temukan atau kalian cek ya, apa saja konjungsi subordinatif itu banyak. Kalau dituliskan akan penuh nih layarnya ya. Tapi untuk sekarang dimunculkan yang sering muncul aja ya. Ini termasuk konjungsi subordinatif yang sering muncul. Sehingga, maka itu sama-sama konjungsi subordinatif yang menyatakan akibat ya. Karena menyatakan sebab, sebelum, setelah, sedangkan, ketika, menyatakan waktu. Nah, ada lagi yang sering muncul juga, jika ya. Jika semakna dengan kalau, semakna dengan jikalau, semakna dengan apa yang mirip apabila, semakna dengan bila. Nah, ini menyatakan hubungan syarat. Ini juga termasuk konjungsi subordinatif. Jadi koma jika tidak tepat, koma kalau tidak tepat, koma apabila tidak tepat. Sering ya kalian temukan di soal penalaran, ada premisnya itu jika maka ya. Sering kalian temukan jika titik-titik koma maka gitu ya. Ada dua kesalahan sebenarnya dalam konteks bahasa Indonesia ya. Jika maka itu tidak tepat ya, muncul bersama dalam semua kalimat karena akan menghalangi keberadaan induk kalimatnya, menghalangi SP-nya ya. Jadi kita gunakan konjungsi salah satunya ya. Salah satu konjungsinya aja, antara jikanya saja atau makanya saja. Terus apa lagi? Ada dua kesalahan tadi ya, yaitu jika maka itu tidak efektif ya, boros ya penggunaan konjungsinya. Terus koma makanya juga kurang tepat kalau memang dimunculkan maka. Nah, kita lanjutkan. Ada lagi nih yang sering juga, walaupun. Ini juga termasuk konjungsi subordinatif. Penanda anak kalimat. Ada walaupun, meskipun, dan yang semakna dengan itu ya. Yang menyatakan konsesif. Menunjukkan hubungan konsesif ya. Nah, ini tidak butuh koma. Seperti itu. Nah, Ibu kembali ke yang tadi jika maka tadi ya. Apakah berarti sebuah kalimat itu tidak, bilang ya, apakah sebuah kalimat itu tidak tepat kalau menggunakan lebih dari satu konjungsi? Nah, tidak juga ya. Boleh lebih dari satu konjungsi. Lebih dari satu konjungsi boleh. Jadi, selama SP-nya ada. Pernah Ibu sampaikan atau belum nih contohnya seperti ini. Setelah lulus, saya akan kuliah atau menikah. Di situ konjungsinya apa saja? Setelah, dengan, atau ya. Setelah itu adalah penanda anak kalimat ya, konjungsi subordinatif. Atau itulah konjungsi koordinatif. Kayak gitu.
apakah penggunaannya itu harus tidak boleh dua-duanya konjungsi subordinatif? Boleh saja selama SP-nya ada. Jadi kalau kalian menemukan ada kalimat panjang banget ya, pernah tidak menemukan kalimat yang panjang banget, panjang sekali? Nah, sampai misalkan 5 baris misalkan. Nah, itu kemungkinannya itu terbentuk dari beberapa klausa yang tentu klausa itu dihubungkan oleh konjungsi ya, seperti itu. Boleh digunakan selama, boleh lebih dari satu konjungsi selama SP-nya ada ya, seperti itu. Nah, silakan ada yang ingin disampaikan. Jadi ini termasuk konjungsi subordinatif penanda anak kalimat yang penggunaan komanya itu di sini tidak perlu koma sebelum konjungsinya. Silakan ada lagi. Nah, kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Tadi ada yang menjawab kalimat 4. Nah, jadi tepat itu kalimat 4 ya. Sudah kalian sebutkan juga, tadi ada yang menyebutkan detail itu kurang tepat. Harusnya apa? Detail ya. Penulisan yang tepatnya. Seperti itu. Ya. Ini untuk soal nomor 6. Yang sesuai KBBI-nya seperti itu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Kata secara maksimal dalam kalimat 6. Seharusnya apakah dibiarkan saja karena sudah benar atau diganti dengan secara maksimum? Jadi asalnya maksimal jadi maksimum, atau diganti dengan sangat maksimal secaranya diubah menjadi sangat, atau didahului kata sudah secara maksimal. Apakah seperti itu? Atau dihilangkan kata secaranya, jadi maksimal saja di situ. Kita lihat konteksnya. Kalian setujunya seperti apa untuk soal nomor 7? Nah, ada yang menjawab yang A nih. Berarti yang A di situ secara maksimal masih kita gunakan. Nah, kita cek ya. Kalimat berapa? Kalimat 6. Nah, kalian bisa lihat di situ kalimat 6-nya untuk menggunakan Google Maps secara maksimal gitu ya. Dibutuhkan pula koneksi jaringan internet yang setidaknya berjalan lancar. Kita coba pilihan lainnya ya. Untuk menggunakan Google Maps secara maksimum atau sangat maksimal, atau sudah atau sudah secara maksimal, atau maksimal untuk menggunakan Google Maps maksimal. Jadi jawaban kalian yang tadi itu yang A ya, dibiarkan saja. Nah, tepat ya. Kita pilih, nah, penulisannya atau penggunaannya itu, atau pilihan katanya gitu ya, sudah tepat yaitu secara maksimal. Jadi yang A tepat. Jawabannya is. Jadi sudah ya, nomor 7 jawabannya adalah yang A. Dalam konteks tersebut secara maksimal masih kita gunakan. Secara maksimal. Nah, ada pertanyaan nih dari teman kalian. Nah, untuk soal nomor berkaitan dengan yang ya, Ibu saya masih bingung soal yang berhubungan dengan seharusnya. Cara mencari jawaban kalau ada soal seperti ini bagaimana? Oke, seharusnya. Oke, di soal tadi kita temukan ada nah, pertanyaannya itu ada seharusnya gitu ya. Seperti nomor 7 katanya. Nah, kata secara maksimal dalam kalimat 6 seharusnya. Nah, untuk konteks soal tipe soal nomor 7, jadi ada kemungkinan seharusnya itu
muncul di tipe soal yang lain gitu ya. Nah, untuk konteks yang ini, tinggal kita sesuaikan dengan opsi. Apakah kita melihat secara maksimal dalam konteks kalimat 6 sudah sesuai gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Tinggal, ulangi ya. Jadi kalau kita lihat konteksnya, sudah sesuai dengan konteks, berarti itu kita pilih yang A. Nah, atau belum tepat nih, kurang tepat pilihan katanya itu. Harusnya diganti ya, dikaitkan dengan struktur kalimatnya, dikaitkan dengan konteksnya gitu ya. Nah, mana yang lebih tepat gitu ya. Nah, tadi kita melihat sudah tepat sesuai dengan konteks. Sebentar. Kita tadi sudah melihat sesuai dengan konteks. Nah, jika ada soal yang ada penggunaan, nah pertanyaan itu menggunakan seharusnya juga, kayak gitu ya. Sebentar. Ini ya nomor 7 yang A. Nah, kita sesuaikan dengan opsi. Sesuaikan dengan opsi. Jadi, perbaikan yang tepat seharusnya misalkan ya, atau di opsinya yang dimunculkan seharusnya. Ada juga yang seharusnya itu muncul di opsi, misalkan penulisan Idul Fitri yang spasi misalkan ya, seharusnya Idul Fitri tulisannya digabung ya, tulisannya jadi antara yang spasi dengan digabung itu dituliskannya, penulisannya ada seharusnya kayak gitu ya dalam opsinya. Nah, jadi disesuaikan dengan opsi yang muncul. Jadi untuk tipe ini ya sesuaikan dengan konteks ya. Kita perbaiki pilihan katanya dan ya pilihan kata dan konteks kayak gitu. Berkaitan juga dengan struktur kalimatnya. Seperti itu, silakan. Jadi untuk tipe soal yang lain yang memungkinkan muncul ada seharusnya, jadi perbaikannya seperti apa? Nah, biasanya perbaikannya itu arahnya adalah harus ejaannya sesuai dengan EYD yang berlaku sekarang, yaitu EYD 5. Satu lagi apa? Harus kalimatnya itu efektif. Jadi seharusnya, nah seharusnya di sini ada dua, ejaannya sudah sesuai, EYD-nya ya, tulisan huruf, terus penulisan kata serapan, dan penggunaan tanda baca, nah itu harus sesuai gitu ya. Seharusnya juga bisa arahnya ke kita ubah menjadi kalimat yang lebih efektif. Kayak gitu. Seperti itu, silakan ada lagi. Apakah terjawab atau tidak, boleh disampaikan lagi. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ke nomor 8 ya. Nomor 8. Ibu akan geser ya fokusnya ke nomor 8. Kalimat yang paling tepat sebagai kalimat inti, silakan. Caranya sudah kalian ketahui ya, tiap langkahnya, langkah demi langkahnya. Ada cara cepatnya ya. Cara cepatnya itu cari predikat yang sama. Itu bisa 1 detik. Kita cek kalimat 6 dulu ya. Kalimat 6. Teksnya masih yang sama ya. Kalimat 6. Untuk menggunakan Google Maps secara maksimal, nah predikatnya apa? Dibutuhkan. Gitu ya. Predikatnya dibutuhkan. Fokusnya adalah mencari predikat yang sama. Kayak gitu. Kita cari yang predikatnya sama. Misal opsi yang lainnya juga, jadi tidak hanya satu opsi. Ternyata misalkan nanti kalian temukan ada lebih dari satu opsi. Sama-sama dibutuhkan nih predikatnya. Cari yang subjeknya juga sama, objeknya juga sama ya. Kayak gitu. Nah, kita bergeser dulu ke opsinya. Kita geser ke opsinya. Nah, ada pilihan predikatnya sama-sama dibutuhkan nggak? Di A ada ya dibutuhkan, di B ada dibutuhkan,
Nah, C ini membutuhkan ya, apakah sudah pasti tidak tepat? Nah, kemungkinan bisa diubah ya. Ini kemungkinan bisa saja ada peluang untuk jadi jawabannya juga kalau memang tidak ada yang sama persis ya. Dengan catatan berubah jadi kalimat aktif kalau gitu ya. Oke, kita lihat kalau delta, kita eliminasi ya. Delta kenapa kita eliminasi? Predikatnya nih, berjalan. Yang E, nah yang E ini ada dibutuhkan gitu, ada predikat dibutuhkan. Nah, berarti sementara C tidak kita lihat dulu. Nah, antara A, B, dan E ya. Sama-sama menggunakan atau yang dimunculkan adalah predikatnya dibutuhkan, sama-sama predikatnya adalah dibutuhkan ya. Seperti itu. Nah, terus kalian sudah ketemu yang mana subjek dan objeknya sekarang. Predikatnya sudah. Kalau dilihat, kalau yang A itu, misalkan ini dibutuhkan pula, ini satu kesatuan sebagai predikat ya. Koneksi jaringan internet yang setidaknya berjalan lancar, ini sebagai subjek ya. Sisanya yang A, di sini koneksi dan seterusnya. Jadi kalau kita balikan posisinya, koneksi jaringan internet yang setidaknya berjalan lancar, itu sebagai subjek, dibutuhkan pula sebagai predikat. Kalau dibalikan posisinya koneksi jaringan dibutuhkan gitu ya. Kalau B gimana? Koneksi jaringan internet dibutuhkan pula. Ini nanti kita cek kalimatnya yang tadi ya, kalimat 6-nya kita cek lagi. Terus yang E, untuk menggunakan Google Maps dibutuhkan pula koneksi jaringan. Nah, jadi polanya di sini satu kesatuan sebagai predikat ya. Ini juga satu kesatuan sebagai predikat. Nah, apa yang membedakan antara A, B, dan E? Kalau di A ini masih ada yang di sini adalah perluasannya. Berarti belum inti ya. Kalau ada yang berarti ada perluasan. Jadi pengertian kalimat inti itu atau salah satu ciri kalimat inti itu si subjek, predikat, objek dan pelengkapnya alias fungsi pokok kalimatnya ya belum mengalami perluasan. Kalau ada yang berarti diperluas ya, diperjelas. Koneksi jaringan internet yang bagaimana? Nah, jadi yang A bisa kita eliminasi. Nah, yang B kita simpan dulu ya. Yang E, nah yang E ini ada untuk. Itu konjungsi, berarti yang menandai apa? Keterangan. Ciri lain dari kalimat inti itu tidak terdapat keterangan atau ciri dari kalimat luas itu salah satu cirinya apa? Ada penambahan keterangan. Jadi kalau ada keterangan itu kalimatnya disebut kalimat luas bukan kalimat inti. Nah, jadi apakah jawaban yang B? Nah, tepat yang B ya, kita nanti pastikan lagi. Nah, Ibu akan tandai dulu. Nah, ini kita pastikan apakah subjeknya memang koneksi jaringan internet. Kita cek ya. Jadi 8 yang B. Ibu akan hapus dulu. Kita akan geser ke teksnya. Kalimat 6 tadi ya. Kalimat 6. Untuk sampai maksimal sebagai apa? Keterangan ya, ada untuk, diawali oleh untuk. Berarti apa itu? Keterangan. Nah, dibutuhkan pula sebagai predikat. Koneksi jaringan internet yang setidaknya berjalan secara lancar. Nah, ini sebagai subjeknya. Nah, jadi Ibu review lagi ya. Cara langkah demi langkah menentukan inti itu seperti apa? Step by stepnya. Tadi kan kalau cara cepat cari predikatnya langsung ya yang sama. Nah, kalau step by stepnya, langkah pertama tentukan pola kalimat. Nah, kita temukan di sini ada apa? Untuk sampai maksimal itu keterangan ya. Dibutuhkan pula predikat, koneksi sampai lancar sebagai subjek. Jadi itu KPS ya, KPS ya. Nah, langkah kedua apa? Coret keterangan.
Langkah selanjutnya coret keterangan. Sudah nih menemukan pola kalimatnya KPS. Nah, langkah selanjutnya coret keterangan. Karena kan kita sedang mencari kalimat inti ya. Terus ambil inti dari PS-nya nih, karena yang muncul fungsi pokoknya hanya PS. Dibutuhkan pola boleh kita munculkan sebagai predikat. Nah, subjeknya intinya apa? Jadi langkah terakhir apa? Ambil inti dari fungsi pokoknya. Nah, inti dari predikatnya dibutuhkan pola, inti dari subjeknya apa? Nah, inti dari subjeknya itu adalah koneksi jaringan internet ya. Ini subjeknya. Nah, tadi predikatnya Ibu tanda dulu ya. Tuh, jadi koneksi jaringan internet dibutuhkan pola kayak gitu. Kenapa intinya bukan koneksi jaringan internet berjalan lancar? Kata berjalan lancar itu ada di belakang yang. Jadi kalau ada di belakang yang itu bukan inti ya. Itu sebagai perluasannya. Silakan ada yang disampaikan. Nah, kita lanjutkan. Sudah ya nomor 8 tadi yang B. Nomor 9. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai inti ya, pastikan dulu yang ditanyakan kalimat inti atau inti isi teks. Kalau kalimat inti tadi caranya seperti tadi, kalau inti isi teks itu sama seperti mencari simpulan sebuah teks ya. Kayak gitu. Sekarang nomor 9. Kalimat yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 9 dan 10. Silakan. Kalian setujunya? Nomor 9 jawabannya yang mana? Nah, kita lanjutkan. Untuk soal tipe ini, berarti fokus kalian ada apa? Perbedaannya. Perbedaan apa? Konjungsi ya. Karena kan untuk menggabungkan dari dua buah kalimat menjadi sebuah kalimat, kita gabung dengan tentunya dengan konjungsi ya. Nah, ada yang menjawab yang A ini untuk nomor 9. Nah, kita tandai dulu. Apa yang berbeda? Yang terlihat, nah di A itu ada konjungsi yang, di B ada sehingga, di C ada karena, di delta ada kemudian, terus di E itu ada apa? Dan ya. Nah, tadi ada yang setuju dengan yang. Berarti ini menunjukkan perluasan ya. Menunjukkan perluasan. Nah, fungsi masing-masing konjungsi kalian sudah tahu ya. Tanpa Ibu sampaikan lagi masing-masingnya itu menyatakan apa. Nah, jadi nomor 9 tepat yang A. Itu kita gunakan konjungsi yang. Kita cek ya konteksnya. Google Maps memiliki lebih dari 20 petabita data yang setara dengan 21 juta gigabita ataupun 20.500 terabita. Jadi bukan hubungan sebab akibat ya, bukan perurutan, bukan penjumlahan atau penambahan, tapi perluasan. Angka lebih dari 20 petabita data ini setara dengan 21 juta gigabita ya. Jadi kita gunakan yang 9 yang A. Kita lanjutkan nomor 10. Kalimat 11 perlu disempurnakan dengan cara misalkan apakah menghilangkan kata sangat di kalimat 11? Tahu Ibu? Nah, kita geser dulu teksnya ya. Ada yang menjawab nomor 10 yang E? Untuk perbaikan kalimat 11. Nah, ada yang menjawab yang A. Kita bahas. Ada A, ada E untuk nomor 10. Nah, yang ditanyakan kalimat 11.
Nah, Ibu cek opsinya di diktat yang Ibu pegang ya. Pilihan yang A itu menghilangkan kata sangat. Kita tandai. Data ini bukan hal yang main-main untuk sebuah aplikasi ataupun server, karena Google Maps dengan bobot yang cukup besar mampu menyimpan sangat banyak data. Nah, ada yang berpendapat sangatnya dihilangkan, kita tandai. Nah, nanti kita cek apakah butuh sangat atau tidak. Yang B, bagaimana mengganti kata bobot dengan berat? Bobot dengan berat, nanti kita tandai dulu. Terus, mengganti kata mendetail dengan mendetil. Nah, tadi sudah kita ketahui ya, penulisan yang tepatnya detail ya. Nah, jadi ini sudah tepat ya. Tidak usah diubah. Kalau opsi delta itu menuliskan kata server dengan huruf miring. Nah, boleh cek di KBBI penulisan server itu apakah masih miring atau sudah tegak. Nah, server itu diartikan peladen ya. Nah, jadi istilahkan di bahasa Indonesia itu peladen. Server itu kalau kalian cek di KBBI sudah tegak. Jadi di KBBI juga ada yang dimiringkan, menandakan istilah asing tersebut merupakan uh, kosakata yang digunakan dalam konteks bahasa Indonesia tapi belum diadaptasi. Itu kemungkinan ada ya di KBBI tapi dimiringkan. Nah, kalau di KBBI kalian temukan tegak, kata yang dimaksudnya, kata yang kalian temukan, kalau tegak berarti sudah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia. Nah, silakan dicek memang server sudah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia karena tulisannya tegak ya. Nah, jadi untuk pilihan yang delta menuliskan kata server dengan huruf miring itu kurang tepat ya. Kita cek yang mengganti konjungsi karena menjadi sehingga. Nah, berarti kausalitasnya terbalik kalau melihat opsi yang E. Nah, ini ya. Nah, kita pilih nih. Kalau yang ini sudah sesuai ya, jadi jangan diubah. Nah, bobot kita cek dulu. Data ini bukan hal yang main-main untuk sebuah aplikasi ataupun server. Nah, server sudah tepat seperti ini ya. Kita tandai sudah tepat. Karena Google Maps dengan bobot yang cukup besar mampu menyimpan. Nah, bobot di sini tadi ganti dengan apa? Berat ya. Secara makna tidak jauh berbeda. Boleh kalian cek di KBBI arti dari bobot. Bobot itu berat suatu benda, berat seekor ternak pada suatu keadaan, atau juga bisa diartikan timbangan atau arti penting, diartikan juga nilai atau mutu, diartikan juga ada konteks yang lainnya ya. Di konteks grafika juga ada. Nah, untuk yang si bobot ini masih terbilang aman ya, tidak perlu diubah. Kayak gitu ya, masih aman dengan bobot yang cukup besar, dengan berat yang cukup besar. Cukup besar itu sebenarnya kan untuk ukuran besar kecil gitu ya. Ukuran besar kecil, kalau bobot kan lebih ke berat. Nah, sebenarnya bobot itu diartikan berat suatu benda ya dan seterusnya. Kalau diganti dengan berat juga, ini kan berat yang cukup besar. Nah, jadi lebih sesuainya bobot ya, masih walaupun secara arti berat gitu ya, tapi bobot di sini bisa diartikan isinya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Seperti apa, berat isinya dan kapasitasnya seperti apa, jadi masih aman. Untuk sangat kita cek ya, katanya di situ sangatnya tidak perlu nih. Ada yang menjawab yang A, nanti kita cek. Nah, kita coba cek. Berarti ini bukan hal yang main-main untuk sebuah aplikasi ya. Itu dengan bobot sekian, yang cukup besar, mampu menyimpan banyak data. Nah, kalau kita hilangkan sangatnya menjadi mampu menyimpan banyak data. Kalau kita pertahankan sangat, mampu menyimpan sangat banyak data.
sebenarnya akan berbeda maknanya ya, antara banget, antara sangat dan banyak. Tidak diulangi, antara banyak dengan sangat banyak itu tentu maknanya berbeda. Yang sangat ini dapat kita hilangkan kalau setelah kata yang dijelaskannya itu ada tambahan sekali, sangat banyak sekali. Nah, itu boros ya. Tapi di sini sangatnya itu untuk lebih memperjelas apakah sangat banyak, kurang banyak, tidak banyak. Nah, sangat ini memperjelas ya, banyak itu seperti apa. Nah, jadi masih aman ya. Nah, kita pilih yang mana? Jadi 10 itu yang E. Kenapa yang E? Di luar konteks dulu ya. Koma karena di sini nggak ada ya. Nah, sudah kita kembali ke konteks. Nah, jadi kita ubah menjadi sehingga. 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 Kita lihat konteksnya ya. Ini apakah bisa kita geser? Nah, kita hapus ya. Intinya kita ubah jadi sehingga. Berarti penyebabnya itu ada di depan atau belakang, di awal atau di akhir. Kalau sehingga kita gunakan. Penyebabnya ada di awal, akibatnya ada di setelah sehingga, ada di akhir. Nah, data ini bukan hal yang main-main ya. Sehingga Google Maps dengan bobot yang cukup besar mampu menyimpan sangat banyak data. Itu ya. Dari data yang tadi ya, data tersebut dikali 10 setara dengan sekian juta gigabyte ya, gigabit. Nah, itu. Nah, data ini, data yang rujukannya ke yang kali 10, yang data yang besar itu gitu ya. Bukan hal yang main-main untuk sebuah aplikasi ya. Sehingga dengan bobot yang cukup besar mampu menyimpan. Nah, akibatnya apa? Mampu menyimpan sangat banyak ya, sangat banyak data dan seterusnya. Kenapa? Bukan karena. Nah, data ini bukan hal yang main-main. Apakah data yang besar tersebut yang bukan hal yang main-main di sini? Apakah penyebabnya adalah dengan bobot yang cukup besar mampu menyimpan sangat banyak? Nah, tidak ya. Tapi lebih tepatnya sehingga data yang besar tadi menyebabkan apa ya, berdampak pada apa atau sehingga apa, dengan bobot yang cukup besar Google Maps mampu menyimpan sangat banyak data dan seterusnya ya. Jadi tepat nomor 10 yang E. Jawaban nomor 10 yang E. Ada yang ingin disampaikan? Ya, ada yang menjawab yang E. Kita lanjutkan nomor 11, teksnya sudah berbeda. Gabungan kata yang berpola sama dengan strategi bisnis. Pola sama. Di sini yang ditanyakan bukan pola makna ya. Jadi langkah pertama. Jadi ini arahnya lebih ke kemungkinannya. Kemungkinan besarnya arahnya ke pola bentuk ya. Dari segi pola DMMD atau DD, di sini strategi bisnis itu adalah sama-sama. Strategi bisnis itu DM ya. Intinya di depan, yaitu strategi. Strategi bisnis itu DM, visi industri DM ya. Kalau lebih adaptif itu apa? MD. Memperkuat peran itu DM. Kepada masyarakat apa? MD ya. Pengembangan sistem DM. Jadi yang DM itu visi industri, memperkuat peran, dan pengembangan sistem ya. Kayak gitu. Terus cari yang, nah dari 3 kemungkinan ini, mana yang polanya sama. Nah, kita pastikan jenis katanya ya.
Jenis kata yang membentuknya itu sama. Strategi sudah pasti apa? Adalah kata benda N ya. Kalau kalian cek di KBBI, strategi itu N. N itu nomina alias noun ya, alias kata benda. Bisnis itu apa? Bisnis itu N, nomina alias kata benda ya. Terus visi industri kita cek, visi itu kata benda, industri juga kata benda. Nah, sementara sama-sama KBKB nih, strategi bisnis dengan visi industri ya. Kita cek yang C. C itu memperkuat itu apa? Kata kerja ya. Umumnya kalau mendapatkan imbuhan me, akan bentuk kata kerja atau verb atau verba ya. Peran itu apa? Peran itu adalah kata benda. Jadi untuk yang C memperkuat peran itu KKKB ya. Yang E kita cek pengembangan umumnya kalau mendapatkan imbuhan pean akan membentuk kata benda. Nah, kita cek sistem. Sistem juga adalah kata benda. Nah, ada dua kemungkinan ya. Antara strategi bisnis, Ibu ulangi, yang polanya sama dalam ini pola bentuk ya. Antara strategi bisnis, Ibu ulangi, yang sama dengan strategi bisnis, antara apa saja? Tinggal berarti kita eliminasi yang C. Karena yang C di sini KKKB ya. Nah, sisanya apa? Yang KBKB yaitu visi industri dan pengembangan sistem. Nah, jadi di sini secara strategi dengan visi sama-sama tidak berimbuhan ya. Bisa kita samakan seperti itu? Pengembangan itu kan berimbuhan ya, pean. Mendapatkan imbuhan pean. Nah, bisa bukan identik ya, yang lebih dekat gitu ya. Polanya itu adalah antara visi industri dengan pengembangan sistem. 11 kita jawab yang A ya. Setuju tidak jawabannya? Silakan jawabannya yang A. Ada yang sampaikan? Silakan. Silakan. Atau yang tadi itu Ibu coret ya. Atau bisa apakah pola maknanya juga sama? Strategi dalam bisnis, visi dalam industri, gitu ya. Apakah pengembangan dalam sistem juga bisa atau tidak? Atau lebih ke pengembangan pada sistem mungkin ya, kurang lebih. Nah, jadi 11 jawabannya yang A. Silakan, ada yang menanggapi? Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 12. Nomor 12, silakan. Jawabannya apa mereka? Nah, kita lanjutkan ya, nomor 12. Kata yang paling tepat menggantikan kata ide. Kalian setujunya yang mana? Dalam konteks kalimat 4. Kalimat 4, nah ada yang menjawab yang C. C itu gagasan ya. Nah, di sini tidak hanya itu, ide industri 5.0 tidak terbatas pada sektor industri saja ya, tetapi juga untuk setiap sektor dan perusahaan. Nah, Ibu ingin fokuskan ke sini dulu, di luar konteks dulu. Tidak pasangannya tetapi ya, di luar konteks ya. Pasangan bukan adalah melainkan. Nah, kita kembali ke soal yang dimaksud. Nah, kita cek arti ide di KBBI dulu. Ide itu artinya adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran, gitu ya. Arti lain ide itu adalah gagasan, arti lainnya adalah cita-cita juga ya. Arti lain ide itu adalah perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran. Nah, kalau kita cek salah satu artinya yang berkaitan dengan konteks kalimat 4, itu ide itu adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran.
Arti lainnya, istilah lainnya adalah gagasan atau cita-cita. Itu ide. Nah, di sini ada pendapat, pemikiran, pembahasan, ulangi, pendapat, pemikiran, gagasan, pembahasan, dan rintisan ya. Nah, tadi ada kata kunci yang sama ya, yaitu sebenarnya ada pikiran ya, tapi kenapa? Oke. Ya, tapi di sini tidak kita jawab pemikiran karena penjelasan dalam KBB-nya itu rancangan yang tersusun di dalam pikiran ya. Ada kata kunci yang sama tadi apa? Gagasan ya. Nah, tepat ya, jawaban nomor 12 adalah yang C, gagasan. Nah, gagasan. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Ibu hapus lagi ya. Nomor 13. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 2. Silakan. Kita fokus ke perbedaan ya. Karena di sini kata-katanya hampir sama. Nah, kita tandai yang berbeda. Nah, yang opsi yang A, ada apa? Ada sedangkan ya. Kalau di B, dan. Di C, sedangkan juga. Di delta dan. Terus apa lagi? Ada kemudian. Perbedaan konjungsi yang digunakan untuk yang mengawali pernyataannya itu ada sedangkan dan ada kemudian juga ya. Melengkapi kalimat 2. Kalimat 2 Ibu bacakan ya. Berdasarkan European Union, itu biasanya, Industri 5.0 memberikan visi industri yang bertujuan lebih dari sekadar efisiensi. Nah, lebih dari sekadar efisiensi, apakah sedangkan produktivitas, apakah dan produktif, atau dan produk. Nah, jadi ada sedangkan produktivitas, ada sedangkan produktif. Ada dan produktif, ada dan produktivitas, ada kemudian produktivitas. Langsung saja, jawabannya nomor 13 itu yang delta ya. Nah, jadi Ibu lisankan ya, boleh cek diktat kalian. Kalimat 2 Ibu munculkan kembali ya. Industri 5.0 memberikan visi industri yang bertujuan lebih dari sekadar efisiensi. Dan lebih dari sekadar apa tadi? Ibu ulangi. Lebih dari sekadar efisiensi dan produktivitas sebagai satu-satunya tujuan serta memperkuat peran dan kontribusi industri kepada masyarakat. Kayak gitu ya. Jadi lebih dari sekadar efisiensi dan produktivitas. Seperti itu. Jadi kita pilih yang delta. Ada yang mau menyampaikan? Oke, jadi efisiensi dengan produktivitas itu sama-sama apa? Kata benda. Ya, sama-sama kata benda. Nah, walaupun ya, sebentar, Ibu sedang ngecek kembali ya, efisiensi. Nah, efisiensi itu kata benda ya. Terus produktivitas juga. Nah, produktivitas juga kata benda. Nah, jadi sejajar ya. Kenapa tidak dan produktif? Nah, produktif itu ada if di situ adalah kata atau jenis katanya kata sifat ya kalau produktif itu. Jadi tidak sejajar. Nah, jadi itu alasan kenapa yang delta. Alasan penggunaan konjungsinya kenapa dan, berarti dua yang disebut sebagai satu-satunya tujuan ya, efisiensi dan produktivitas. Jadi yang dimunculkan bukan pertentangan ya, tapi penjumlahan. Kayak gitu. Nomor 13 delta.
Kita lanjutkan nomor 14-nya. Nah, ada yang sudah buka KBBI, silakan. Pilar di kalimat 6 memiliki makna apa? Konteks kalimat 6 kita lihat ya. Kalimat 6 ada pilar ya. Revolusi Industri 5.0 memiliki 3 pilar ya, 3 pilar utama. Apa itu pilar? 3 pilar utama yaitu human centric ya, berpusat pada manusia atau resilient, ketahanan dan sustainable, keberlanjutan. Nah, pilar di sini apa? Pilihannya apa saja? Kita cek. Ada pokok, ada dasar, ada tiang, ada penguat, ada induk. Pokok, dasar, tiang, penguat, atau induk. Kalian setuju yang mana? Pilar di sini. Untuk konteks kalimat yang tadi. Gue cek di KBBI. Nah, ada yang menjawab yang A nih. Kita bahas. Pilar itu di KBBI artinya adalah tiang penguat dari batu, beton, dan sebagainya. Arti lainnya apa? Dasar atau yang pokok. Arti lainnya induk. Bisa dasar, bisa induk gitu ya. Terus diartikan juga tiang berbentuk silinder pejal atau berongga untuk menyangga balok geladak. Balok geladak itu yang menyangga balok geladak atau bagian konstruksi lain di kapal. Berarti kita cek ada 2 konteks ya. Tiang penguat tadi, nah tapi itu konteks bangunan gitu ya. Nah, apakah bisa juga kita masukkan dalam konteks di luar itu? Kita ambil kata kunci apa? Tiang, dasar, pokok, induk gitu ya. Tiang, dasar, pokok, induk. Nah, di sini ada muncul kata kunci penguat ya. Ada di arti yang pertama di KBBI tiang penguat. Nah, kalau gitu semuanya ada di KBBI, tinggal sesuaikan dengan konteks. Tadi ada yang menjawab, sebentar, pastikan lagi jawaban kalian. Nomor 14, ada yang menjawab yang A, yang menjawab yang A berarti sepakat dengan A itu pokok ya. Kata kunci semuanya ada nih, pokok, dasar, tiang, penguat, atau induk. Nah, Ibu akan munculkan dulu jawabannya. 14 itu yang Bandung yaitu dasar nih. Nah, boleh disampaikan pendapat kalian. 3 pilar yaitu revolusi industri 5.0 memiliki 3 dasar utama. Walaupun bisa juga ya 3 pokok utama. Karena dasar dengan pokok di sini, dasar itu diartikan yang pokok ya di KBBI-nya. Revolusi industri 5.0 memiliki 3 pokok utama, sebenarnya bisa. Kita akan bahas, kita akan cek dulu. Nah, utama di situ artinya utama, apa itu arti utama? Terbaik, nomor 1, atau amat baik gitu ya. Lebih baik dari yang lain-lain itu utama. Artinya terbaik atau nomor 1, amat baik, dan seterusnya. Diartikan juga terpenting atau pokok. Itu ya.
Oke. Nah, jadi kalau Ibu lihat 3 pilar utama bisa kita sebut 3 dasar utama gitu ya. Tapi di sini kan bukan menggantikan ya, tapi memiliki makna apa pilar itu. Nah, konteks di kalimat 6 lebih ke maknanya pilar di situ dasar. Tapi kan kemungkinan yang lainnya bisa ya. Kenapa jawabannya lebih ke dasar? Di situ ada apa saja? Berpusat pada manusia alias human centric. Itu ya, ada resilient, ada sustainable ya. Nah, di kalimat tujuhnya kita cek. Ketiga dasar tersebut, gitu ya, atau ketiga pilar tersebut memiliki implikasi yang signifikan terhadap strategi bisnis ya. Sebenarnya dasar dan pokok itu sama. Tadi Ibu cek arti dari utama itu adalah terbaik atau terpenting atau pokok. Nah, jadi uh, pokok utama itu se seperti boros gitu ya. Pokok utama, 3 pokok utama. Walaupun kalau kita bandingkan misalkan 3 utama nggak mungkin kan uh, jadi terpaham ya 3 utama itu maksudnya apa. Kalau 3 pokok kan jadi lebih jelas gitu ya. Seperti itu. Nah, dari pilihan yang ada, kita pilih dasar. Tadi kalau dikaitkan dengan ada utamanya di depan, di sebelumnya. Terus tadi ada yang bertanya. Ya, ulang ya. Jadi nomor 14 yang Bandung, yang B dasar ya. Dasar. Hapus dulu. Kenapa? Kenapa lain pokok, Bu? Nah, ini bahasa Sunda lainnya tuh gimana? Kenapa bukan pokok gitu, Ibu? Nah, yang menjadi pembeda utama. Nah, ada pertanyaan nih. Yang menjadi pembeda utama dari dasar dan pokok, kita lihat dari aspek apa aja, Bu? Oke, konteksnya yang tentu disesuaikan dengan diksi, ulang ya, disesuaikan dengan konteksnya. Nah, terus apa saja ya, aspek apa saja katanya sebagai pembeda utama antara dasar dengan pokok. Dasar dengan pokok tadi kita sepakat secara makna sama ya. Apa atau kapan kita bisa menentukan, oh ini kita gunakan, dalam konteks ini kita gunakan uh, dasar, kita gunakan, oh dalam konteks ini kita gunakan pokok gitu ya. Secara makna sama ya, kita sepakati di KBBI juga maknanya tidak jauh berbeda. Kita lihat kalimat 6 lagi. Ya. Oke, kalau dilihat secara konteks tadi ya utama di situ sudah terwakili dengan, atau utama itu salah satu artinya adalah pokok. Jadi kalau kita maknai pilar di sini adalah pokok, ya, jadi double ya secara makna ya. Walaupun kalian juga pernah juga mendengar ada pokok utama ya, tapi secara makna itu jadi boros kalau disandingkan. Ya. Nah, jadi ini lebih ke dasar. Karena yang ditanyakan makna ya, makna yang dekat nih. Memiliki makna apa pilar dalam konteks kalimat 6? Nah, kita cek. Jadi salah satunya tadi apa? Tiang penguat. Ya, berarti kan sebagai dasar dari sebuah bangunan. Kayak gitu ya. Terus pilar juga tadi ya dimunculkan dasar dalam kurung yang pokok atau diartikan juga induk. Nah, jadi apa aspek pembeda utama katanya ya pertanyaannya. Kalau Ibu kalau boleh menjawab ini lebih ke sesuaikan dengan konteks saja ya.
Terus konteks yang kita temukan di kalimat 6 di depannya ada utama. Nah, kalau Ibu lihatnya seperti itu ya. Itu yang menjadikan pokoknya juga pokok di situ tidak kita pilih sebagai jawaban makna dari pilar kayak gitu ya. Seperti itu. Dua-duanya bisa sebenarnya masuk dalam konteks tersebut ya. Tapi di antara dua yang memungkinkan kita pilih yaitu dasar gitu ya. Silakan. Sebagai awal mula, sebagai langkah awal atau sebagai ya dasar itu sebagai mulanya ya seperti itu. Jadi sebenarnya ada persamaan ada perbedaan kayak gitu. Jadi revolusi industri 5.0 ini didasari oleh tiga ya, berpusat pada manusia, ketahanan dan keberlanjutan kayak gitu. Seperti itu. Apakah bisa diterima atau tidak? Kita lanjutkan sambil menunggu. Oke. Sambil menunggu tanggapan kalian. Nomor berapa sekarang? Nah, nomor 15 ya. Kata berimbungan yang tidak sesuai dengan konteksnya. Ada yang menjawab yang B. B itu apa? Ubahannya. Kalimat, ubahan itu di kalimat 3. Kita tandai ya. Kalimat 1, 3, 5, 6-nya. Di kalimat 1 di situ ada meningkatkan. Ibu tandai dulu opsi, semua opsi ya. Di kalimat 1 meningkatkan. Di kalimat berapa lagi? Kalimat 3 ubahan. Nah, ini ya. Terus ada pengembangan masih di kalimat yang sama. Ada penerapan di kalimat 5. Berapa satu lagi? Ada keberlanjutan di kalimat 6. Oke. Nah, kita cek ya. Dalam konteks kalimat 1, teknologi canggih untuk pengembangan teknologi canggih untuk meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi dalam dan seterusnya. Nah, ini sejajar dengan apa? Mengacu ya. Mengacu pada pengembangan teknologi canggih untuk meningkatkan otomatisasi. Tepat ya, meningkatkan di kalimat 1. Di kalimat 3 ada ubahan. Konsep industri 5.0 berfokus pada penggabungan antara teknologi dan manusia, serta kebutuhan untuk pengembangan sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap, nah harusnya kita ubah jadi apa? Jadi perubahan ya, terhadap perubahan dalam lingkungan ya. Kita ubah menjadi perubahan. Responsif terhadap perubahan ya. Apa arti perubahan? Perubahan itu artinya hal berubah. Kalau ubahan itu hasil mengubah. Lebih kayak gitu ya. Ya, jadi kita bisa pilih tepat jawabannya adalah nomor 15 yang Bandung ya, ubahan. Harus kita ubah menjadi perubahan. Konteksnya lebih tepatnya itu. Kita lanjutkan ke soal nomor berapa? Nomor 16. Nah, nomor 16, pokok pembicaraan pada kalimat 1. Silakan. Maksud dari pokok pembicaraan itu maksudnya apa? Menanyakan subjek ya.
apa subjek dari kalimat satu. Jadi penjelasan subjek itu adalah pokok pembicaraan dalam sebuah kalimat. Misalkan ayah makan, yang jadi pokok pembicaraan adalah ayah. Kayak gitu ya. Misalkan membahas pilar adalah dasar atau yang pokok. Nah, yang jadi subjeknya adalah apa? Pilar. Kayak gitu ya. Seperti itu. Kita cek kalimat 16 ya. Kalimat berapa? Kalimat satu ya. Soal nomor 16 kalimat satu. Pokok pembicaraannya apa? Subjeknya apa? Nah, kita tentukan pola kalimat ya. Panas matahari sebagai subjek, dapat sampai ini sebagai predikat, ke bumi sebagai keterangan, melalui perpindahan panas antar lapisan atmosfer sebagai apa? Sebagai keterangan. Nah, jadi fokus kita ke subjek karena yang ditanyakan pokok pembicaraan. Nah, apa pokok pembicaraan dalam kalimat satu? Yaitu yang A ya, panas matahari. Nah, sudah terlihat ya, jawabannya tepat yang A, panas matahari itu pokok pembicaraan dalam kalimat satu, alias pokok pembicaraan itu istilahnya adalah subjek ya. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Kita lanjutkan. Nah, ini sampai pukul 14 tepat ya. Istirahat 5 menit, lalu dilanjutkan lagi 14:05 sampai 15:35 ya. Ini masih ada waktu 1 menit lagi. Misalkan ada yang ingin ditanyakan untuk PBN, boleh silakan. Satu lagi ya. Satu lagi itu bentar. Oh, 2 menit lagi nih. Ibu tadi melihatnya sudah lebih dari 59. Sudah di menit 59, ternyata masih 58 ya. Oke, ada yang menjawab untuk soal nomor 17. 17 itu yang delta, kita cek ya. Ada yang sepakat dengan delta juga. Oke. Nah, tepat ya 17 yang delta. Delta itu apa? Beberapa lapisan yang masing-masing. Nah, kenapa kita pilih yang delta? Untuk konteks kalimat 2. Gitu ya. Kalimat 2 Ibu lisankan ya. Atmosfer bumi terdiri dari apa? Beberapa lapisan yang masing-masing memiliki karakteristik suhu yang berbeda-beda. Itu ya. Nah, jadi itu lebih tepatnya ya. Di sini berlakunya sebagai apa? Kan di kalimat 2 atmosfer bumi sebagai subjek ya. Terdiri sebagai predikat. Dari sampai terakhir ya. Itu adalah keterangan. Nah, ini adalah kelanjutan keterangan yang belum muncul ya, baru diawali dengan dari. Ya, terdiri dari apa? Terdiri dari beberapa lapisan yang masing-masing memiliki karakteristik suhu yang berbeda. Ya, jadi kenapa tidak kita pilih ujungnya itu di untuk menghentikan masing-masing? Apakah bisa tiap-tiap? Yang tiap-tiap memiliki, nah, enggak, kurang tepat ya. Jadi yang lebih tepat yang masing-masing memiliki dan seterusnya ya. Jadi 17 tepat yang delta. Nah, sebentar bergeser ya. Jadi 17 delta. Nomor 18
Satu lagi aja ya. 18 itu yang C. Setuju tidak dengan C? Pola dasar yang sama. Nah, pola dasar itu harus panjangnya penjelasannya nanti saja ya. Sementara sampai nomor 17 dulu ya, karena nomor 18 butuh waktu untuk menjelaskannya. Nah, sampai 17 ada yang disampaikan? Jadi tepat ya 17 jawaban kalian yang delta. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan jeda 5 menitan ya. Nanti kita bertemu lagi di pembahasan LBI ya.